Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah berkenan mampir di channel ini. Kali ini aku akan membawakan kisah kiriman dari seseorang sahabatku yang kita sebut saja namanya dengan Mbak Yuli di Bogor. Dan kisah ini menceritakan tentang pengalaman beliau dan suaminya saat melintasi hutan Kalijati. Kira-kira peristiwa apa yang mereka alami di hutan itu? Kalau kalian penasaran, silakan ikuti kisah ini sampai selesai dan inilah kisahnya. Masih ingat sekali waktu itu tanggal 26 Desember tahun 2005, calon suaminya tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan jauh dari tempatnya bertugas selama 7 hari di perjalanan. Segera saja mereka menuju ke Subang, ke tempat di mana keluarga calon suaminya Mbak Yuli ini berdomisili. Mereka pun tiba ke sana dan calon ibu mertua Mbak Yuli meminta mereka untuk segera menikah mengingat keadaan beliau yang sudah sakit-sakitan dan ingin segera menyaksikan anaknya menikah. Akhirnya karena permintaan itu pun mereka menikah dengan cara yang sederhana dan akhirnya setelah menikah mereka tinggal di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan tempat itu atau rumah yang ia tinggali itu lokasinya tidak jauh dari tempat suaminya bertugas sekarang. Jadi sakitnya ibu mertuanya Mbak Yuli ini akhirnya semakin lama semakin parah dan beliau harus dirawat di sebuah rumah sakit di daerah Bandung. Semenjak itu, setiap Sabtu dan Minggu, Mbak Yuli dan suaminya berusaha untuk menengok beliau dan keluarganya di Bandung dengan mengendarai sepeda motor dan bergantian menjaga sang ibu mertua dengan keluarga yang lainnya. Dan kebetulan suaminya Mbak Yuli ini mempunyai 2 orang kakak lelaki dan 4 orang adik yang masih kecil-kecil. Jadi karena tidak tega itulah mereka setiap akhir pekan selalu bolak-balik dari Jakarta Selatan menuju ke Bandung untuk menengok ibu mertua dan mengurusi keluarga mereka. Tapi ternyata takdir berkata lain. Akhirnya suatu ketika ibu mertuanya pun akhirnya meninggal. Namun sepeninggal ibu mertuanya Mbak Yuli ini, mereka tetap saja mengunjungi keluarga mereka pada hari Sabtu dan Minggu untuk mengurusi adik-adiknya atau adik ipar dari Mbak Yuli ini yang masih berada di Bandung. Di saat bolak-balik antara Jakarta, Subang, dan Bandung itu, akhirnya Mbak Yuli menyadari bahwa ia sedang hamil atau sedang mengandung ya. Dan dia selalu berdoa semoga janin yang sedang dikandungnya sehat meskipun sangat lelah dengan kesibukan yang harus warawiri kesana kemari antar kota seperti itu. Nah kebetulan pada bulan Juli itu, di awal Juli itu Mbak Yuli masih mendapat cuti libur karena dia seorang pengajar. Tapi karena suaminya harus kembali bertugas, mau tidak mau mereka pun harus segera kembali ke Jakarta kembali. Pada saat itu, saat sedang menyiapkan sepeda motor untuk perjalanan kembali ke Jakarta itu, bapak mertuanya sempat mengingatkan bahwa kalau seandainya memang Mbak Yuli ini kecapean, kelelahan atau kondisinya sedang tidak fit, lebih baik tidak usah warawiri ke Bandung lagi untuk mengurusi mereka karena
kasihan kalau kecapean atau nanti terjadi apa-apa dengan janinnya. Tapi ya namanya juga nggak tega ya. Mbak Yuli dan suaminya itu hanya mengiyakan saja pesan bapak mertua mereka. Lalu mereka pun berangkat sekitar pukul 10 malam agar tidak macet di jalan, maksudnya seperti itu. Mereka memang selalu menempuh perjalanan saat malam hari, dan perjalanan itu biasanya mereka tempuh sekitar 5 atau 6 jam perjalanan, karena untuk menghindari kemacetan di daerah Bekasi, Karawang, dan Kalimalang. Biasanya titik-titik rawan kemacetan itu di daerah situ. Jadi seperti biasanya mereka pun saat itu berangkat pada pukul 10 malam dan mulai memasuki kawanan perkebunan karet di daerah hutan Kalijati. Nah, disinilah pengalaman seram mereka mulai terasa atau mereka alami. Saat mereka memasuki kawasan hutan karet itu, di hutan Kalijati itu gelap gulita dan tidak ada penerangan satupun, hanya ada penerangan dari lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh suami Mbak Yuli. Tapi karena mereka sudah terbiasa, saat itu tidak ada terbersit perasaan takut sedikit pun, meskipun rasanya seperti, kalau kata Mbak Yuli itu seperti memasuki gua yang tidak berujung karena sangat gelap di kanan kiri dan jarak pandang mereka dengan lampu sorot sepeda motor itu sangat terbatas. Dan selama perjalanan waktu itu ternyata sama sekali mereka tidak berpapasan dengan kendaraan lain di jalan, dan itu suatu hal yang mengherankan bagi mereka. Bahkan sinar bulan yang biasanya sedikit banyak menerangi jalan malam itu sangat redup dan bahkan nyaris gelap gulita, dan masih juga terhalang oleh rimbunnya dedaunan di hutan itu. Jadi benar-benar sangat terbatas pencahayaan saat itu. Nah, malangnya saat itu Mbak Yuli merasakan setengah mengantuk. Dia berpegangan pada suaminya sambil memejamkan mata, dan tiba-tiba saja ia merasakan sepeda motor sang suami itu oleng. Dan menurut Mbak Yuli, ia merasakan bahwa ban sepeda motornya itu bocor. Dan seketika saat sepeda motor itu oleng, kantuk Mbak Yuli pun menjadi hilang dan dia langsung terjaga. Nah, saat itu suaminya Mbak Yuli berkata, "Wah, sepertinya ban sepeda motor kita bocor ini, Dek," gitu ya, mungkin manggilnya Dek. "Jadi tolong kamu turun dulu, aku periksa motornya." Jadi dengan penerangan cahaya HP dari ponsel, suaminya Mbak Yuli itu memeriksa ban sepeda motornya, dan ternyata ditemukan sobekan yang cukup lebar di ban motornya itu yang diakibatkan oleh potongan seng berbentuk segitiga yang merobek dan lancip, sehingga robekannya cukup luas atau lebar gitu ya. Dan sempat sih mereka merasa kebingungan karena di mana mereka bisa menemukan tempat tambal ban atau bengkel di tengah hutan seperti ini, dan bahkan apalagi saat malam seperti ini ya, rasanya itu suatu hal yang mustahil. Lalu suaminya Mbak Yuli ini meminta agar Mbak Yuli naik ke atas sepeda motor, tapi Mbak Yuli menolak. Meskipun di depan itu jalanannya menanjak ya, Mbak Yuli nggak tega kalau harus tetap menaiki sepeda motor itu. Akhirnya mereka pun berjalan beriringan sambil menonton sepeda motor itu. Nah, ternyata pucuk dicinta ulang pun tiba, itu ada pepatah seperti itu ya. Dan setelah berjalan sekitar 500 meter, mereka menemukan sebuah
bengkel yang kecil gitu ya, tempat tambal ban, dan di depan kios tambal ban itu ada sebuah pohon jambu yang digantungi tulisan tambal ban, itu yang meyakinkan mereka bahwa itu memang tempat tambal ban, dan rasanya mereka sangat bahagia sekali itu ya. Dan Mbak Yuli ini berkata kepada suaminya, Mas, itu sepertinya ada orang di dalam gitu, karena aku melihat cahaya lampu di dalam gitu kan. Terus karena melihat cahaya lampu di dalam itu, akhirnya mereka pun berani mengetuk gubuk yang sudah agak reot dan penuh tambalan karung di sana sini, katanya Mbak Yuli itu benar-benar, gubuk itu benar-benar ala kadarnya gitu. Akhirnya mereka pun mengetuk pintu, Assalamualaikum, punten gitu kan. Yang pertama kalinya nggak ada jawaban, tapi terus diulangi kembali, Assalamualaikum, punten gitu kan. Lalu terdengar suara pintu berdiri dibuka dan sautan dari dalam. Dan ternyata yang membukakan itu seorang kakek yang sudah tua. Lalu kakek itu keluar, dan si suaminya Mbak Yuli itu mengutarakan bahwa sepeda motor mereka ini sedang bocor atau robek, dan mereka minta diperbaiki. Tapi saat itu sebenarnya bapak itu menolak untuk memperbaiki saat itu dengan alasan tempatnya menambal ban itu gelap dan dia tidak punya lampu yang besar untuk menyorot ke kendaraan itu. Tapi suaminya Mbak Yuli ini sedikit memaksa, bilang tidak perlu ditambal Kak, jadi tidak perlu banyak waktu, sebaiknya diganti ban baru saja supaya nggak usah repot-repot. Jadi nanti kita senter saja pakai ponsel saya dan ponsel istri saya. Suaminya Mbak Yuli bicara seperti itu, jadi bisa agak terang gitu kan. Karena suaminya Mbak Yuli ini mendesak terus, akhirnya si kakek ini itu pun berkata, oh baiklah kalau begitu, kalau mau diganti bannya, baiklah aku kerjakan gitu. Si kakeknya bicara seperti, baru saja si kakek itu berhenti berbicara, tiba-tiba ada tertiup angin yang kencang sekali di dekat mereka, dan sayup-sayup mereka mendengar suara gamelan. Dan itu suatu hal yang aneh karena mereka benar-benar berada di tengah hutan. Dan saat mendengar suara itu, bukan hanya mereka yang mendengar, bukan hanya Mbak Yuli dan suaminya, tapi si kakek itu juga mendengar. Dan dengan gugup, dengan terburu-buru, si kakek itu mendorong Mbak Yuli dan suaminya dan menyuruh mereka cepat-cepat untuk masuk ke dalam gubuk. Ayo cepat masuk, ini anginnya kencang, kalian jangan di luar, biar kakek yang di luar saja untuk ganti bannya. Kakek pinjam HP-nya satu saja untuk menyoroti selama reparasi, dan tolong pintunya ditutup dan jangan dibuka kalau bukan kakek yang suruh. Pokoknya jangan sekali-kali membuka pintu ini kalau bukan kakek yang menyuruh. Si kakek itu menegaskan seperti itu sekali lagi. Tapi yang namanya suaminya Mbak Yuli kan nggak tega membiarkan kakek itu berada di luar sendirian ya. Suaminya Mbak Yuli ini pun menawarkan bantuan untuk menemani si kakek di luar, tapi si kakek itu malah bersikeras, gak usah, kamu di dalam saja, tungguin istrimu, dan pokoknya jangan membuka pintu ini sebelum aku yang meminta. Terus karena si kakek itu memaksa sambil mendorong-dorong, akhirnya Mbak Yuli dan suaminya pun dengan terpaksa akhirnya menuruti permintaan si kakek itu, dan mereka pun
duduk berdesak-desakan di sebuah balai bambu yang reot gitu. Mereka duduk menanti di sana sambil ya nggak melakukan apa-apa ya, hanya sekedar duduk dan menunggu sampai kakek itu nanti minta dibukakan pintu. Lalu saat sedang berdua itu Mbak Yuli berbisik kepada suaminya, "Pak, kamu merasakan ada yang aneh nggak sih?" Itu Mbak Yuli tanya ke suaminya sambil berbisik gitu kan. Lalu dia merapatkan tubuh ke suaminya, merangkul lengannya gitu kan. Tapi suaminya bilang, "Shh, udah jangan dibahas. Itu aku dengar suara gamelannya tambah kenceng dan ada suara derap kaki kuda juga datang mendekat. Diam, udah kita diam aja. Jangan mengobrol, jangan buka mulut. Kita tunggu saja apa yang terjadi." Jadi mereka pun di dalam berdesak-desakan itu dengan perasaan yang takut, gelisah, gemetar. Mereka sudah tahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi di luar karena itu suatu hal yang ganjil. Mana ada di zaman modern itu di tengah hutan ada suara gamelan dan derap kaki kuda seperti itu saat tengah malam, dan itu suatu hal yang mustahil bagi mereka. Si Mbak Yuli ini dan suaminya duduk tenang gitu kan, bukan tenang sih, gelisah gitu kan, diam, gemetaran gitu kan, menunggu dan menajamkan telinga, memasang telinga untuk mendengarkan apa yang terjadi di luar. Dan ternyata itu terdengar suara seperti gemuruh hiruk pikuk gitu kan, dan mendadak ada bau anyir yang menusuk seperti bau darah yang kental gitu, yang sangat membuat mual. Ya, dalam posisi Mbak Yuli itu sedang hamil, perutnya terasa diaduk-aduk, mual, dan tubuhnya mendadak nggak bisa bergerak dan kaku karena ketakutan. Dia sangat kedinginan dan gemetar. Dia benar-benar berusaha untuk agar tidak muntah, agar tidak berteriak, agar tidak panik. Dia sangat-sangat mengontrol diri supaya tidak lepas kontrol gitu kan. Dan tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda yang keras dan suara wanita yang menjerit marah, jadi kayak melengking marah. Lalu tiba-tiba terdengar suara kakek itu membentak-bentak dengan nada yang marah juga, dan sambil merapal mantra yang bahasanya tidak mereka pahami. Lalu tiba-tiba terdengar suara dentuman seperti dentuman meriam itu ya, beberapa kali, dan tiba-tiba tercium aroma seperti bau daging yang terbakar. Jadi Mbak Yuli dan suaminya itu terpaku di dalam gubuk reot itu, nggak tahu dan apa yang terjadi keluar, dan nggak berani menengok keluar dan nggak berani mengintip juga. Jadi mereka memutuskan untuk tetap menunggu sampai hiruk pikuk itu selesai dan sampai si kakek itu memanggil mereka. Lalu yang terdengar di luar hanya terdengar suara seperti dentingan besi yang beradu, jadi ting 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 gitu, seperti ya besi yang beradu, hanya seperti itu saja. Dan akhirnya setelah sekian lama menunggu yang rasanya seperti berabad-abad itu, si kakek itu pun akhirnya memanggil dari luar. Jadi si kakek itu seolah-olah tak terjadi apa-apa di luar. Beliau hanya memanggil dengan kalimat, "Bannya sudah saya ganti, tapi tolong jangan langsung pulang sekarang, tunggu saja sampai azan subuh. Lebih baik anak-anak ini silakan istirahat sini saja dulu sampai nanti subuh." Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, si kakek itu masuk ke dalam dan mengunci pintu gubuk itu dari dalam dengan meninggalkan sepeda motor itu tadi yang sudah katanya banyak diganti itu masih berada di luar. Jadi karena Mbak Yuli ini dan suaminya penasaran, mereka pun akhirnya bertanya kepada si kakek itu, "Kayak sebenarnya apa yang terjadi di luar barusan? Kenapa kami mendengarkan
suara pekikan wanita, pekikan marah wanita, terus teriakan kakek, suara dentuman, suara ringkikan kuda, bau anyir yang menyengat, dan lain-lain. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, saat suaminya Mbak Yuli bertanya seperti itu, tiba-tiba si kakeknya justru bertanya kepada Mbak Yuli. Kakek itu bertanya seperti ini, saya mau tanya kepada Neng, apa Neng tahu yang namanya Abah Otong? Kakek itu bertanya seperti itu. Si Mbak Yulinya ini berpikir keras, mencoba mengingat-ingat nama Abah Otong, karena ia merasa seperti pernah mendengar nama itu, tapi ia lupa siapa orang yang si kakek itu maksudkan kan. Akhirnya setelah berpikir lama, mengingat-ingat gitu, lalu Mbak Yuli itu berkata bahwa saya pernah mendengar cerita dari bibi saya bahwa dalam keluarga kami, maksudnya di keluarganya Mbak Yuli itu adalah keturunan dari Abah Otong. Tapi Mbak Yuli ini tidak tahu kalau dia ini keturunan keberapa atau silsilahnya seperti apa, dia tidak tahu. Yang ia tahu bahwa Abah Otong adalah tokoh yang semacam tokoh yang sakti, yang punya kedikdayaan di daerah Jawa Barat, dan beliau adalah salah satu guru di Padepokan yang disebut Padepokan Pasitran Siliwangi. Dan kabarnya beliau itu, Abah Otong itu, belum meninggal tapi moksa. Moksa itu artinya menghilang tanpa jejak ya, raganya jadi menghilang begitu saja, tidak ada jasadnya yang tertinggal dan tidak diketahui jejaknya lagi. Dan yang mengherankan Mbak Yuli, dia tidak pernah menyebutkan hal ini kepada siapapun, tapi mengapa tiba-tiba kakek yang baru pertama dikenalnya ini justru menanyakan perihal nama itu kepada Mbak Yuli. Jadi Mbak Yuli pun heran, Kek, kalau Abah Otong itu adalah mungkin nenek moyang saya atau generasi sebelum saya, dan saya adalah keturunannya, lalu ada hubungan apa antara kejadian malam ini yang terjadi pada kita semua ini dengan Abah Otong dan saya? Tanya Mbak Yuli ya. Lalu kakek itu pun menyeret sebuah kursi dan duduk menghadap ke arah Mbak Yuli dan suaminya. Dan kakek itu pun mulai bertutur. Jadi menurut si kakek ini, Abah Otong ini menitipkan anak cucu keturunannya untuk dijaga oleh siapapun yang dipercaya oleh Abah Otong di tanah Pasundan itu. Jadi menjaga anak keturunan Abah Otong dari hal-hal gaib yang mengganggu mereka. Dan kebetulan di daerah itu, di daerah saat mereka berada itu adalah wilayah yang dipercayakan Abah Otong kepada kakek itu untuk menjaga keturunan Abah Otong, termasuk si Yuli ini. Dan tanpa diduga ternyata si kakek ini tahu bahwa Mbak Yuli ini ternyata sedang mengandung. Dan kakek itu berkata, Neng adalah incaran dari para makhluk yang gaib atau makhluk halus, karena janin yang Neng bawa itu seolah-olah menarik para makhluk halus atau makhluk gaib dan beraroma harum yang menarik perhatian mereka, sehingga mengundang mereka untuk membuntuti atau mengikuti karena ingin mencuri janin Neng. Untuk apa? Karena mereka ingin menjadikan janin Neng itu sebagai persembahan kepada tuannya agar ilmu sesatnya semakin kuat. Jadi karena bukan saja di dunia manusia, tapi di dunia alam gaib juga ada semacam
tingkatan keilmuan, kedikdayaan. Jadi janin dari keturunan orang-orang tertentu yang mempunyai kedikdayaan di masa lalu itu adalah janin yang menjadi prioritas atau incaran utama para makhluk seperti itu. Itu menurut penuturan kakek itu. Lalu kakek itu pun mengingatkan bahwa kepada Mbak Yulia dengan kata-kata, Neng ini sedang hamil muda dan Neng adalah keturunan Abah Otong, dan Neng ini punya kelebihan karena sejak kecil mengalami penderitaan. Dan kalau Neng ingin tahu, sebenarnya tadi itu banyak sekali puluhan makhluk halus yang ingin memperebutkan janin Neng, dan kakek berusaha mati-matian untuk melawan mereka dan menjaga Neng. Jadi kakek pun hampir kewalahan dan hampir kecolongan menghadapi mereka. Jadi lain kali kakek harap Neng lebih berhati-hati karena kami pun berusaha menjaga Neng. Seperti itu. Jadi karena saat itu Mbak Yuli masih kebingungan dengan penjelasan si kakek itu dan belum bisa sepenuhnya mencerna penjelasan itu, ia pun hanya berdiri, mendengarkan, terdiam, terpaku, berpikir, tapi tetap kebingungan gitu kan. Akhirnya dia pun hanya mengucapkan kata-kata terima kasih kepada kakek itu. Lalu si kakek itu pun membuatkan mereka teh hangat dan mereka pun minum teh bersama sambil menunggu azan subuh datang. Nah, setelah azan subuh itu terdengar dan mereka menghabiskan tehnya, mereka pun berpamitan untuk pulang dan si kakek itu pun berpesan, ya sekarang kalian aman, silakan kalian pulang, tapi dengan satu syarat, jangan pernah menoleh ke belakang. Si kakek itu berkata seperti itu. Akhirnya mereka pun berpamitan mengucapkan terima kasih dan mereka meninggalkan gubuk si kakek itu. Dan memang ternyata sepeda motornya sudah siap untuk digunakan. Nah, di sepanjang perjalanan seperti terhipnotis, Mbak Yuli dan suaminya ini tidak berbicara sepatah kata pun, tidak membahas apapun, dan mereka diam sampai mereka tiba di rumah. Nah, setibanya mereka di rumah seolah-olah mereka baru tersadar dan si Mbak Yuli ini bertanya kepada suaminya, Pak, kalau kakek itu kenal sama Abah Otong, berarti kan si kakek itu kan umurnya udah tua sekali karena Abah Otong itu kan nenek moyangku, sudah entah berapa turunan silsilahnya itu kan. Jadi kalau ia mengenal Abah Otong, berarti kakek itu kan umurnya sudah sangat-sangat tua. Dan aku rasa selama kita mondar-mandir melalui jalan di kebun karet itu, kita tidak pernah melihat ada tambal ban di sana kan. Dan Mbak Yuli itu berusaha bertanya untuk memastikan kepada suaminya, tapi suaminya hanya memotong, iya ya, tapi ya sudahlah, jangan dibahas daripada nanti nambah-nambah pikiran. Yang penting sejak saat ini kita lebih berhati-hati saja dan bersyukur karena berkat pertolongan Allah malam ini kita selamat dari mara bahaya, dan mungkin memang caranya harus seperti itu. Jadi itulah akhir kisah perjalanan mereka menembus hutan Kalijati. Dan kisah ini dikirimkan dari Mbak Yuli yang berdomisili di Bogor. Terima kasih Mbak Yuli atas cerita kirimannya yang bisa kita nikmati bersama untuk didengarkan. Jadi bagi kalian juga yang punya kisah horor atau misteri atau kisah seram yang kalian alami sendiri yang ataupun keluarga kalian alami dan mau di-share dengan kami, silakan kirimkan kisahnya di inbox Facebook atau DM aku di Instagramku, atau silahkan kirimkan di WhatsAppku, nomornya ada dan linknya ada tertera di kolom deskripsi. Jadi
Bagi kalian juga yang sudah menyimak kisah ini hingga selesai, aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap sehat walafiat, yang sakit segera pulih, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.